akhir-akhir ini kita lebih senang mendengarkan media. Kita lebih senang mendengarkan manusia. Tetapi kita tidak tahu roh apa yang ada di dalam orang itu. Firman ini akan menjawab kenapa kita bisa keliru. Kenapa kita bisa tersesat. Karena kita bukan mendengarkan Yesus Kristus. Dan dunia ini sedang, kenapa orang tidak menarik mendengarkan Yesus Kristus? Karena Yesus tidak kelihatan. Konsep dunia dia selalu pengen yang kelihatan. Makanya Bapak Ibu datang ke sini, dandan mungkin ada yang ke salon, supaya terlihat oleh mata jasmani sebagai bentuk yang indah, yang terlihat enak di mata. Kita tidak suka dengan yang tidak kelihatan, padahal kita berasal dari yang tidak kelihatan. Amin. Kita akan kembali kepada yang tidak kelihatan. Makanya selalu mereka bikin idol-idol. Supaya apa? Supaya kita mengidolakan mereka, menyembah mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tidak boleh ada ilah lain. Tidak boleh kamu membuat apapun juga menyerupai aku. Firman Tuhan berkata demikian. Dan kita senang membuat segala sesuatu untuk menyerupai. Bahkan ada yang beli patung yang dibuat oleh manusia, lalu dibawa sendiri, terus kemudian dia menyembah. Secara logika aneh, tetapi faktanya ada. Ya, kenapa? Semua adalah permainan peperangan rohani. Kalau kita tidak paham, maka kita akan masuk ke dalam peperangan rohani seperti itu. Dan setiap hari, saat ini pun kita datang ke sini, ini peperangan rohani. Karena kita sedang berperang dengan tarik-menariknya roh. Yang mengajak kita untuk jangan datang. Yang mengajak kita untuk lebih senang begini. Bukan mengerjakan keselamatan kita. Baik, kita mulai dengan temanya fokuslah mendengarkan Yesus saja. Mari kita baca dari Matius 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Saya minta satu orang membacakan supaya kita bisa komunikatif. Karena ini bukan khotbah seperti biasa, tetapi ini kita KKR, sehingga saya ingin ada satu orang yang membaca, bisa dibantu untuk diberikan mic-nya, supaya nanti bisa kita bahas satu-satu. Mungkin ini, Pak Ibu boleh. Matius 17 ayat 1 sampai dengan 3. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Berikutnya. Lalu Yesus berubah rupa. Di depan mata mereka wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Selanjutnya ayat 4 dan 5. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Berikutnya, sampai dengan 8. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Amin. 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 Dari ke-8 ayat ini banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Mari kita pelajari ayat per ayat. Matius 17 ayat yang pertama. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Petrus, kenapa Tuhan Yesus punya murid ada berapa? 12. Pertanyaannya, kenapa yang dibawa hanya 3? Pasti ada pesan yang ingin disampaikan Tuhan. Kenapa
Yesus hanya membawa 3 orang. Mari kita lihat. Petrus itu artinya the rock atau stone. Stone ini menggambarkan apa? Dua loh batu. Yaitu hukum Taurat. Yakobus itu ingat peristiwa Esau dan Yakob, di mana ketika Esau mau keluar dari kandungan, Yakob memegang tumitnya. Untuk apa? Dia mau gantikan. Jadi Yakobus atau Yakov artinya replace, menggantikan. Yohanes atau Yohanan dalam bahasa Ibrani artinya grace atau kasih karunia. Jadi kenapa cuma dibawa 3? Yesus mau memberi pesan bahwa kasih karunia telah menggantikan hukum Taurat. Saya juga nggak ngerti dulunya. Saya bagikan karena saya dikasih tahu ini yang mau dibagikan. Yang harus dibagikan kepada Bapak sekalian, silakan difoto supaya Bapak sekalian bisa ajari orang juga. Supaya tidak selesai tidak hanya buat kita, tapi kita bagikan. Kenapa saya harus bikin seperti ini, seperti sekolah? Karena saya juga belajar. Makanya kita belajar sama-sama. Jadi kasih karunia telah menggantikan hukum Taurat. Jadi eranya hukum Taurat sudah digantikan oleh kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Itulah anugerah keselamatan yang diberikan cuma-cuma gratis oleh Tuhan Yesus kepada kita. Allah Bapa telah mengorbankan anaknya yang tunggal karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Tetapi berikutnya ayat yang kedua, nanti saya bahas setelah ini. Matius 17 ayat 2, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya putih bersinar seperti terang. Kenapa Yesus berubah rupa di depan ketiga muridnya? Ada pesan yang mau disampaikan. Pesannya apa? Bahwa di balik kemuliaan ini, di balik penderitaan yang akan aku alami nanti, ada kemuliaan. Amin. Jadi jangan takut dengan adanya intimidasi yang saat ini sedang digembar-gemborkan oleh dunia. Jangan takut. Andalkan saja Yesus. Karena ketika kita tidak mengandalkan dunia ini, maka keberanian muncul. Karena ketika kita tidak takut kehilangan, maka di situ kekuatan. Penyertaan Tuhan sempurna. Sempurna setelah kita bisa merasakan. Tetapi kalau saya masih mengandalkan yang ini, maka saya tidak bisa merasakan penyertaan Tuhan dengan sempurna. Karena Tuhan tidak mau kalau kita setengah hati. Tuhan mau kita sepenuhnya. Ya, Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan iman, kasihnya sempurna, dan ketertiban. Percaya 100%, sepenuhnya. Nggak boleh bagi-bagi, nggak boleh. Tapi bagaimana, nanti saya mau begini, gimana, nggak bisa. Nggak bisa, Tuhan tidak mau kita bagi. Sama seperti ibu-ibu tidak mau diduain sama suaminya. Sama juga dengan bapak. Walaupun bapak misalnya ada 2, ada 3. Tetap aja nggak mau istrinya disayang orang. Betul ya Pak? Cuman laki-laki kadang-kadang suka egois. Ini udah cerita umum lah, kita nggak usah iniin biar komunikatif. Ya. Gitu. Nah Tuhan juga nggak mau. Tuhan tidak mau dia diduakan. Makanya Tuhan tidak mau kita membuat segala sesuatu yang ciptaan manusia ini mengambil peran seperti Tuhan. Dan sekarang sedang terjadi. Ada peran yang dilakukan oleh dunia untuk menggantikan perannya Tuhan. Yaitu apa? Juru selamat palsu. Udah tahu ya? Tahu nggak? Juru selamat palsu. Apa itu? Silahkan terjemahkan sendiri. Juru selamat palsu itu artinya apa? Dengan kita menerima juru selamat palsu, berarti kita selamat. Kita berpikir begitu. Padahal ini adalah tipu muslihat. Hanya bersama Yesus kita cakap menanggung masalah. Dan hanya di dalam Yesus kita bisa menerima keselamatan yang kekal. Amin. Berikutnya. Matius 17 ayat 3. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia.
Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Jadi Yesus di tengah, Musa di sebelah sini, dan Elia di sebelah kirinya. Musa menggambarkan apa? Hukum Taurat. Itu Musa. Elia menggambarkan para nabi. Ya. Itu pinter, para nabi. Nabi ini adalah gambaran dari manusia, seperti pendeta. Seperti kita semua yang menamakan, yang diciptakan oleh Tuhan. Siapapun dia, ini mewakili figur itu, para nabi. Berikutnya Matius 17 ayat 4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarkanlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Kenapa Petrus ingin mendirikan 3 kemah? Petrus tanpa sadar, dia sedang mau mensejajarkan, memposisikan Yesus sama sejajar dengan Musa dan Elia. Itu maknanya. Dia mensejajarkan Musa dan Elia. Seperti yang sekarang ada kekuatan yang sedang mau mensejajarkan dengan Yesus. Ya tadi, juru selamat palsu. Dengan menggunakan segala otoritas untuk meyakinkan domba-domba untuk disesatkan bahwa dengan begini kita bisa selamat. Enggak. Tipu muslihat itu. Jangan takut. Jangan takut kehilangan apapun juga. Jangankan cuman makan, nyawa pun berikan kalau Yesus minta untuk kita lakukan. Amin. Bersiap untuk itu karena waktunya tidak akan lama. Berikutnya Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Apa makna daripada tiba-tiba sedang Petrus berkata-kata? Turunlah awan terang menaungi seperti peristiwa ketika Musa dulu. Dan dari dalam awan terdengar kata inilah. Artinya apa? Surga komplain. Surga intervensi. Surga langsung tidak mengatakan tidak benar itu, tidak berkenan dengan caranya Petrus. Ya. Petrus sudah mensejajarkan Yesus. Padahal Tuhan bilang apa? Inilah anakku yang kukasihi. Makna daripada tiba-tiba ada suara itu di dalam awan. Itu maknanya apa? Gua gak suka. Hanya Yesus yang boleh dengar. Bukan dia, bukan dia. Itu maknanya. Bukan, jangan dengarkan hukum Taurat. Jangan dengarkan para nabi. Jangan dengarkan manusia. Dengarkan aku. Dengarkan dia. Dia anak yang kukasihi. Makanya dikorbankan. Anak satu-satunya dikasihi, dikorbankan. Berkenan, kita tidak akan pernah berkenan ketemu dengan Tuhan kalau bukan lewat Yesus. Makanya dia bilang ini, dengarkanlah dia. Tegas didengarkan. Gak ada nama lain. Nama lain yang kita disuruh dengarkan. Karena hanya nama, di bawah namanya ada kuasa. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang berkuasa kecuali nama Yesus. Makanya sebutkan namanya. Kita mendapat kekuatan. Dan itu bisa dibuktikan. Kalau kita sebutkan namanya. Jangan cuma menyebutkan, rasakan bahwa ada kuasa di dalam nama itu. Praktekkan. Kadang-kadang kita menyebutkan hanya latah doang, tapi nggak punya power. Walaupun itu adalah manifestasi daripada akan termanifestasi, karena ketika kita berbicara, kita sedang menggunakan nafasnya Allah. Kenapa kita punya suara kata-kata berkuasa? Karena apa? Kita menggunakan nafasnya Allah, nefesi, ya, tehanustos, God's breath. Nafasnya Allah. Makanya nafas jangan dimain-mainin. Jangan disumpel-sumpelin. Serius. Ya. Jangan bilang percaya, jangan bilang beriman. Ketika apa yang kita manifestasikan, kita ekspresikan, tidak menggambarkan iman kita kepada Tuhan. Ya sebenarnya menggambarkan iman kita. Apa yang kita praktekkan, apa yang kita lakukan, itulah ekspresi dari iman kita. Amin. Firman Tuhan 2 Korintus 3 ayat 18 katakan ini. Dan kamu mencerminkan kemuliaan
Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Baca firman-Nya. Ya, jadi kalau yang berselubung tidak mencerminkan kemuliaan siapa yang dicerminkan? Tuhan kasih muka cantik-cantik, Tuhan kasih muka ganteng-ganteng, Tuhan sudah tidak bisa melihat kemuliaannya. Makanya kalau disuruh bercermin itu pakai, yang disuruh bercermin apa yang kita bercermin? Ya? Muka kan? Lalu apa yang kita sekarang cerminkan? Jangan kayak yang Instagram tuh, bukan mukanya, sininya yang dicerminin. Kadang-kadang begini, sudah tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mencerminkan kemuliaan Tuhan cuman ada di muka kok. Karena muka bahagia, muka tenang, muka penakut, sama muka berani, itu ada di muka. Dan kuncinya di mata. Lihat orang kalau baru bangun tidur, dia nggak bisa senyum karena matanya masih sepet. Hanya di mata. Makanya apa? Jagalah hatimu. Karena dari situ terpancar. Terpancar apa? Mata. Coba perhatikan. Orang bengong matanya pasti gini. Iya kan? Kalau orang berani matanya akan nggak ngecil. Makanya kalau orang penakut pasti matanya kecil. Coba aja lihat, saya penakut nggak ya? Saya penting mengencourage gitu. Jadi jangan kita bicara firman tapi kita nggak diajarin bagaimana kita mempraktekannya. Karena belajar kebenaran firman Tuhan itu harus disertai dengan langkah, dengan implementasi. Kalau nggak akan mengerti kita. Jadi mengenal Tuhan adalah pengalaman pribadi antara kita dengan Tuhan. Kalau kita pernah mengalami serangan roh yang membuat kita mati, di situ kita bisa merasakan dahsyatnya kuasa Tuhan. Amin. Dan saya alami berkali-kali. Berkali-kali saya alamin. Apalagi sekarang, iblis tidak suka kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan selalu hampir terjadi itu setiap jam 1, jam 2 malam. Tiba-tiba saya harus bagaimana. Tapi di situ saya bisa merasakan bahwa tidak ada satupun yang bisa menolong saya. Kecuali dia. Di situlah saya bisa mengetahui bagaimana caranya Tuhan bekerja dalam alam roh. Kalau tidak begitu tidak bisa. Ya. Sehingga Tuhan singkapkan hal-hal yang selama ini saya sebagai jemaat tidak mengerti. Seperti apa bekerjanya alam roh itu. Kekuatan supranatural itu bekerja seperti apa. Dan itu sedang terjadi sekarang. Kita sekarang ada dalam peperangan supranatural. Peperangan roh. Di mana mereka bermain. Mereka gunakan segala macam kekuatan mereka. Untuk apa? Untuk mengintimidasi kita. Iblis datang sebagai pencuri. Untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan kamu hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan imani itu jangan cuma diucapkan. Ketika kita imani bahwa berkelimpahan, benar-benar berlimpah perasaan kita. Nggak ada ketakutan. Percaya, nggak akan ada ketakutan. Dan hidup kita tidak takut tidak makan roti. Karena firman Tuhan berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Makanya firman yang keluar dari mulut Allah itu apa? Nafasnya Allah. Yesus itu apa? Nafasnya Allah. Firman itu apa? Perkataan. Makanya dunia sedang memainkan perkataan-perkataan. Dia bermain dengan narasi. Karena apa? Rahasia mencipta itu ada di kata-kata. Kata-kata orang yang masih hidup. Kata-kata dari orang yang, makanya Tuhan tidak pernah berbuat apa-apa. Bikin ini, bikin gak pernah. Dia hanya berkata-kata, bangkitlah. Gelap, jadilah terang. Berkata-kata. Ini penting. Makanya kalau kita, kenapa Tuhan suruh bilang fokuskan kepada pendengaran? Karena pendengaran ini penting sekali. Kalau pendengaran kita larinya ke televisi, ke media sosial, puyeng. Ada orang akan bully kita. Tetapi orangnya itu penakut juga. Bukan orang yang mau datang ketemu kita, enggak. Jadi media sosial, dunia cyber adalah dunia yang disiapkan oleh kelompoknya mereka. Kelompok antikris itu apa? Untuk mengendalikan, mengambil kendali Tuhan secara mindset,
secara alam roh. Mindset kita ini dikuasai oleh frekuensi. Mindset. Wah, ini begini. Kita merasa kita ada di Amerika, padahal kita cuma lihat, duduk-duduk lihat Google, YouTube, dan sebagainya. Itulah tipuan, ya. Tipuan mindset. Kita dibikin sibuk semua dengan itu. Iblis sengaja membuat kita sibuk supaya apa? Kita lupa mencari Tuhan. Bukan lupa saja, habis waktu kita. Dan akhirnya, ya besok aja lagi dah. Besok masuk lagi. Bangun tidur, yang dilihat gadgetnya. Bukan berdoa dulu, buka firman Tuhan, baru dia nomor sekian. Ini yang jadi masalah. Dan kita masuk di dalam apa? Rutinitas yang dibangun. Supaya apa? Nah, cara tergantung inilah yang membuat kita sudah tergantung dengan mall, kita sudah tergantung dengan sekolah. Kita pikir kalau tidak begini, kita tidak begini. Enggak. Rupanya kalau kita sudah mengenal Tuhan, Tuhan sudah siapkan buat kita semuanya. Jadi sejak kita lahir, fasilitas kerajaan surga menyertai hidup kita sampai kepada kesudahannya. Amin. Saya ulangi lagi. Sejak kita lahir, kita adalah bibit unggul. Kenapa? Hanya satu dari sekian juta telur yang muncul di permukaan. Amin. Jadi yang muncul itu adalah bibit unggul. Tetapi kenapa ketika kita sudah hidup kita tidak menunjukkan kita sebagai bibit unggul? Kita dimanipulasi. Bahwa kamu dimanipulasi oleh apa? Oleh konsep hukum Taurat. Kamu adalah orang berdosa. Kamu bodoh, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Kerjaan kita hanya nuding-nuding orang. Itulah konsep hukum Taurat. Dan konsep itu sekarang masih dimainkan. Oleh apa? Kelompok ular beludak. Ya, itu kelompok ular beludak. Makanya Yesus pernah berkata kepada ahli Taurat, Farisi, dan Saduki, hai kamu keturunan ular beludak. Yesus tidak pernah mencari murid-muridnya yang dari ahli Taurat. Yang dia cari dari yang tidak tahu apa-apa. Yang dianggap bodoh oleh dunia. Untuk apa? Untuk mempermalukan dunia. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian dipakai Tuhan Yesus untuk mempermalukan dunia. Supaya apa? Nama Yesus dipermuliakan. Itu tugas kita. Jadi saya ingin Bapak Ibu menjadi pengikut Kristus yang dewasa dan cerdas. Dewasa itu artinya apa? Siap, mandiri. Itu dewasa. Tidak tergantung oleh siapapun juga, termasuk gembalanya. Jadi karena apa? Kita akan dipisah-pisah. Jadi kalau kita tergantung, nanti kita menjadi orang yang kebingungan. Waduh, gembala saya mana? Sudah lama saya nggak pernah lihat. Lalu gimana? Jadi jangan minta doa lagi kepada siapapun juga. Langsung, kalau saya mendoakan berarti saya mengambil porsinya Tuhan Yesus. Langsung, ini namanya domba yang dewasa. Jemaat yang dewasa, pengikut Kristus yang dewasa adalah dia yang terhubung langsung dengan Yesus. Tidak lewat siapapun juga. Tidak lewat apa-apa. Langsung terhubung. Saya ingin Bapak Ibu menjadi orang pengikut Kristus yang dewasa dan cerdas. Cerdas itu apa? Karena dia punya hikmat. Hikmat itu terhubung langsung dengan Yesus. Pintar ini urusan fisik, tapi cerdas itu urusan alam roh. Orang cerdas tidak akan pernah salah. Orang yang dekat sama Tuhan pasti keputusannya tidak salah. Kalau dunia memberikan kita pilihan, beberapa pilihan, maka pilihannya cuma satu. Takut akan Tuhan. Gak akan pernah salah. Gak akan pernah salah. Tes aja. Tinggal cari mana yang takut akan Tuhan. Sini apa sini? Misalnya disuruh korupsi, ini takut akan Tuhan? Bukan. Takut akan Tuhan, ya nggak boleh korupsi. Selingkuh atau tidak? Membunuh atau tidak? Cuman itu aja. Jadi Tuhan tidak perlu kita yang pakai otak-otak yang terlalu banyak berhitung-berhitung. Nah, kenapa dunia ini digiring menjadi otak berhitung? Karena dari sekolah kita diajarin angka. Dan kita dikuasai hidup kita hanya dari angka 0 sampai dengan angka 9. Itu saja yang kita ributin. Itu saja yang membuat kita tusuk-tusukan. Itu saja yang membuat saya menjadi tidak adil kepada Bapak. Karena melihat Bapak punya angka lebih tinggi. Dan itu yang membuat saya rendah diri. Karena angka itu tadi menentukan dunia
menentukan status kita. Dunia menjadikan itu sebagai lambang status. Dan itulah yang membuat kita menjadi tidak pernah bisa akur, tidak pernah bisa adil. Sehingga Pancasila pun tidak bisa jalan di negara ini. Karena apa? Membeda-bedakan. Oh dia ini. Kita merasa orang benar, padahal apa? Kita sendiri nggak benar. Ketika kita sudah membuat dia orang nggak benar, hati-hati. Di situ iblis mulai bekerja. Kita tidak ada kasih. Kita tidak usah lagi bilang, kita tahu dia nggak benar ini, tetapi kasihi dia supaya dia menjadi benar. Masalah nanti dia mau mendengar, mau ikut apa tidak, urusan orang itu masing-masing dengan Tuhan. Amin. Jadi kita sendiri harus melatih manusia roh kita supaya tidak membanding-bandingkan. Kasihi mereka dengan sepenuh hati. Kalau perlu kita korbankan. Karena apa? Kasih yang setia, kasih yang besar adalah ketika seorang sahabat mengorbankan jiwanya. Amin. Berikutnya, dan tiba-tiba sedang Allah tidak berkenan. Jadi surga protes, surga komplain dengan caranya Petrus. Itu mau menunjukkan bahwa apa? Jangan pernah mendengarkan, jangan pernah membandingkan, jangan pernah menyamakan Yesus dengan apapun juga. Karena dia adalah Raja di atas segala raja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Matius 17 ayat 6. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Kenapa ketika muridnya menjadi takut? Karena mereka takut terhadap murka Allah. Ingat peristiwa Miriam di Bilangan, di mana ketika itu dia mengata-ngatai, dia mencela Musa. Dan seketika itu dia mendapatkan kutuk. Kulitnya kena kusta dan berwarna putih seperti salju. Nah itulah kenapa mereka takut. Karena dia ingat peristiwa Musa ketika tiang awan datang pada saat itu dan ada keluar kata-kata, kenapa kau lakukan itu kepada nabiku. Berikutnya, ya, supaya kita paham. Ya. Jadi jangan coba-coba berargumentasi dengan Tuhan. Jangan coba-coba mulai melenceng ke kiri dan ke kanan. Siap-siap kena murka Allah. Ketika kita sudah tahu kebenaran, 2 Korintus 2 ayat 11. Jangan memberikan keuntungan kepada iblis. Ketika kita sudah mengetahui maksudnya. Itu firman Tuhan. Lah kalau kita sudah tahu, terus kemudian kita mulai tetap ngikutin, bukan ngikutin Kristus, maka kita memberikan keuntungan kepada dia, maka kita akan kena murka Allah. Dan itu sedang terjadi sekarang. Banyak orang yang diuntungkan kan, karena uang adalah caranya iblis. Untuk apa? Mensejajarkan powernya dengan Tuhan. Makanya kenapa kalau nabung dibilang saving. Saving. Hebat ya, mereka bikin saving itu ketika orang sudah nabung perasaannya safe. Padahal tidak demikian. Jadi sudah ada permainan dari narasi. Supaya kita nabung. Saya termasuk orang yang malas tidak mau ditawarin asuransi. Gagal. Setiap orang yang nawarin saya asuransi gagal. Kenapa? Dari sejak itu saya selalu bilang sama Tuhan. Berarti saya nggak ngandelin Tuhan. Itu sudah ada di dalam roh saya. Berarti saya nggak ngandelin Tuhan. Ya, masa orang belum mati sudah buat gini? Agak bingung saya. Ini pengakuan jujur. Jadi kalau orang itu datang mati nanti gini, lalu buat apa duitnya? Oh saya udah nggak ada kok. Nanti buat yang sudah ini urusan mereka. Kenapa? Dalam pemahaman saya, ketika kita lahir ke dunia, Tuhan sudah siapkan semuanya. Makanya kenapa kita diciptakan pada hari ke-6? Setelah semuanya Tuhan siapkan. Kita tidak disuruh bekerja keras. Kita tidak disuruh kerja pontang-panting. Tetapi sistem dunia berbanding terbalik. Kita disuruh kerja sampai larut malam. Supaya apa? Supaya kita badannya melemah dan kita harus beli obat. Apakah obat yang selama ini diopinikan obat itu adalah obat? Bukan, itu racun. Cuman karena repetition, pengulangan bahwa ini adalah obat yang kalau keluar dari tangan yang pakai baju putih, itu obat.
Itu sudah mindset, udah diulang-ulang di kepala kita. Disitulah kenapa kita tidak punya kemampuan mencipta. Karena gambar Allah sejak kita kecil sudah dirusak. Bahkan sejak masih ada di dalam kandungan ibu sudah dirusak oleh segala macam yang dikonsumsi oleh ibu kita. Siapa yang membuat konsep seperti itu? Mereka yang sekarang ingin merusak gambar Allah. Jadi gambar Allah yang sudah dikuduskan kembali ketika kematian Yesus Kristus, sekarang mau dihancurkan kembali. Jadi dari dulu sudah kita rusak. Makanya kita punya kepekaan hilang. Kemampuan kita untuk mencipta seperti Yesus. Itu menjadi tumpul. Padahal Tuhan sudah berjanji, kalau kau percaya kepadaku. Tanda-tanda orang percaya dapat mengusir setan, membangkitkan orang mati. Tetapi kita selalu lari ke minta doa dari apa? Dari pendeta. Maaf ya pendeta. Enggak, ini supaya apa? Karena sekarang kita susah cari pendeta. Makanya kita harus punya pemahaman jangan tergantung sama pendeta. Apalagi sekarang uang kurang. Datang ke sini ongkos nggak punya duit. Ya kan? Ya telepon pulsanya mahal. Bukan malas beli karena memang uang berkurang. Kita telepon disadap oleh mereka. Jadi udahlah langsung aja telepon ke Tuhan. Pakai bahasa roh aja. Mereka nggak tahu atau nggak bahasa roh lewat telepon. Iya kan? Iya, mereka nggak tahu. Mereka nggak punya inskripsi. Nggak bisa bongkar sandinya. Sebenarnya kata sandi itu belajar daripada tadi sandi kita dengan Tuhan. Mereka coba bongkar, konsep itu mereka mau bongkar. Bagaimana ininya? Supaya apa? Supaya setiap rencana Tuhan mereka bisa gagalkan. Nah yang gagal itu apa? Kalau inskripsinya hafalan. Tuh. Hafalan, bocorannya udah ada. Dunia senang ngasih bocoran. Makanya banyak anak sekolah sebelum ujian dia sudah tahu jawabannya apa. Karena yang dikejar bukan kemampuan, tapi apa? Angka. Angka masalahnya di situ, ya. Pahami ini, angka. Matius 17 ayat 7. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah dan jangan takut. Makna daripada jangan takut ini apa? Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Ini makna jangan takut. Selama ini kita ditakut-takutin. Kamu ngapain bicara firman Tuhan? Oh kamu masih begini, masih begini. Itulah cara-cara dunia. Itu dipakai oleh cara iblis. Padahal apa? Saya datang berbicara tentang Yesus. Karena saya rindu dengan Yesus. Dan nanti saya disempurnakan oleh jamahan Yesus sendiri. Jangan pernah menganggap bahwa kita yang bisa menyempurnakan diri kita. Jangan pernah. Karena itu yang Tuhan tidak suka terhadap orang-orang Israel. Itulah kenapa hukum Taurat dibatalkan. Karena apa? Orang-orang Israel maunya apa? Berkati aku karena perbuatanku. Padahal apa? Kasih karunia datangnya cuma-cuma. Bukan hasil perbuatanmu. Kalau hasil perbuatan kita, maka kita menjadi sombong. Kalau hasil perbuatan kita, maka kita tidak akan pernah menjadi anak-anak terang. Karena kesombongan dan sombong itulah yang ditunjukkan oleh iblis. Apa yang membuat kita saat ini menjadi ketakutan? Hanya satu, apa yang mau dimasukkan ke mulut. Betul? Semua gara-gara ini. Dan ini mengulang lagi peristiwa ketika Hawa memasukkan ke dalam mulut. Dan ini terjadi lagi mulut. Ini gara-gara mulut nih. Ya Pak. Tapi Bapak nggak perlu karena mulutnya sudah nggak bisa masuk. Gitu. Ini juga nih ya. Hal-hal yang kayak ini nggak konsisten. Ya, nggak konsisten, makan nggak konsisten. Jadi iman itu konsisten. Kalau memang mengimani, lanjutkan, kerjakan. Tetapi konsisten. Begitu mau ini, ciapo. Iya kan? Masa dibuka? Terus pertanyaan saya, yang suami istri, masih ciuman nggak? Masih ya? Woi, itu hati-hati. Hati-hati Pak. Nah, kita ini nggak konsisten. Nggak, saya mau patahkan ya argumen-argumen itu supaya paham.
Terus nggak mau salaman, handphone dipegangin. Handphone lebih bersih daripada tangan saya. Jadi, sulit Pak, ini akal sehat saya berpikir gitu. Bisa salaman? Nah, mau begini lagi tadi. Ya. Ini akal sehat hilang Pak. Memberkati orang Pak dengan ini. Makanya perhatikan, kenapa di tangan yang sama? Perhatikan tangan masing-masing. Kenapa? Ada telapak berbeda kulitnya. Itu ada maksud Tuhan. Justru di sini kekuatan mencipta. Makanya kita selalu minta berkat itu begini, bukan cuma ikut-ikutan orang lain. Ada maknanya dan rasakan kekuatan surga ada di sini. Amin. Jangan main-main dengan tangan. Jangan main-main dengan tangan ini. Ada kekuatan surga di sini. Makanya orang yang tidak percaya Yesus saja dia pakai tangan ini sebagai indikator untuk meramal. Karena dia tahu di sini ada kekuatan. Yesus mencelikkan orang, menulis di tanah, pakai jarinya dan sebagainya. Dia raba, dia peluk kita, dia pegang kita dengan tangan kanannya. Dia nggak bilang dia kepal, nggak ada. Apalagi yang begini, gitu kan? Nggak ada. Ya, jadi inilah tipu-tipu kecil-kecil yang sudah dimainkan oleh dunia ini. Ya, boleh kita berargumen dengan mereka lah, apapun juga. Dan apa yang sedang diberikan sekarang, yang dipahami, yang membuat orang begitu ketakutan adalah apa? Imajinasi. Lewat apa? Lewat media-media. Wah, serangannya dari sini, sehingga kita harus begini. Kita bermain dikasih alam roh, kita berlawan dengan fisik. Ini alam roh nih, imajinasi. Cara beriman adalah berimajinasi. Bapak ibu mau datang ke sini, itu sudah berimajinasi. Pakai baju putih. Ada maksudnya kan? Supaya kelihatan seperti malaikat. Itu berimajinasi. Supaya menambahkan ketika nyanyi, itu kelihatan agak kudus. Loh, itu kan simbol. Simbol supaya kita melihatnya lebih enak dan tidak takut kan? Ini semua simbol. Jadi apa yang sekarang kita lihat, simbol. Apapun yang dipakai, itu simbol Pak. Jadi kalau kita bilang mengaku pengikut Kristus, mengaku ini, maka simbolnya harus juga kelihatan. Apa? Oh dia ceria, haleluya, puji Tuhan. Tengking segala macam yang tidak dari dia. Firman Tuhan berkata, ujilah setiap roh. Ujilah setiap bapak mendengar dari televisi. Apakah yang dia sampaikan ini tulus dan jujur atau tidak? Ini bicara roh Pak. Setiap kita berbicara, itu ada spirit yang keluar dari diri kita. Karena ini yang dimainkan oleh antikris, dia bermain di spirit. Udang di balik batunya. Yang ditampilkan kan, wow, dengan gaya segala macam. Pokoknya di media, dia begini dan sebagainya. Tetapi semua itu adalah tipu muslihat. Harus paham permainan itu. Kita hanya lihat dengan mata. Oh dia begini ya, dia begini. Tetapi isinya, orang-orang yang takut akan Tuhan tahu dia bohong apa tidak. Tapi kalau kalian tidak sungguh-sungguh, kalian nggak tahu hati masing-masing orang. Ya, orang yang takut Tuhan tidak akan pernah tunduk melihat keganasan dunia, tidak. Dia akan tatap, dia akan lihat, dan dia cuma tersenyum. Dan musuh akan lari. Amin. Mulai sekarang, senyum. Senyum itu ada bibirnya senyum. Saya nggak tahu kalau senyum terus kemudian, coba bayangkan ya, bapak ibu nggak punya mulut bibir, coba senyum, bayangin. Coba bayangin. Ini penting. Iman dimulai dari senyum. Iman dimulai. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu apa? Pasti sembuh dan gak akan pernah sakit. Senyum. Orang senyum itu apa? Bikin senang orang kok. Bagaimana kita bisa menginfluence orang kalau kita sendiri gak bisa ini? Bagaimana kita bisa membuat orang berani kalau kita sendiri penakut? Iman itu selalu berkaitan dengan keberanian. Gak bisa tidak. Tanpa keberanian, iman itu omong kosong. Karena iman bicara apa? Perbuatan. Menghidupi iman. Iman harus dihidupi. Nggak bisa cuman, kalau itu cuman apa? Terima keselamatan, udah itu diem. Ah, itu namanya iman yang mati. Ya, padahal keselamatan itu harus kita kerjakan. Sekarang saya terima keselamatan di sini, saya akan melangkah ke sana. Saya bawa keselamatan ini dan saya serahkan. Ini tiket saya masuk
ke dalam kerajaan surga. Baru penggenapan keselamatan itu sempurna. Oke, Matius 17 ayat 8. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Apa makna dari tinggal Yesus seorang diri yang tampak? Maknanya cuma satu. Fokusnya hanya kepada Yesus. Tidak Musa, bukan hukum Taurat, tidak juga Elia, tidak juga para nabi atau manusia. Tetapi fokusnya kepada Yesus. Itu maknanya. Dan di dalam keadaan sekarang ini, di dalam keadaan dunia seperti sekarang ini, fokus kita hanya kepada Yesus. Amin. Tidak kepada siapapun juga. Tidak kepada saya. Tidak kepada siapapun juga. Tidak kepada siapapun juga yang sering di televisi itu. Tidak. Tetapi hanya kepada Yesus. Dan kita akan tahu bahwa apa yang disampaikan itu mengkonfirmasi. Karena apa? Kalau dulu kita mengandalkan nabi yang berbicara kepada kita. Kalau sekarang, karena nabi itu datang dari Tuhan pada zaman perjanjian lama. Dia datang dari Tuhan, dia menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Berbeda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang, dia hanya mengkonfirmasi. Karena Kristus sudah ada. Karena waktu itu Allah belum ada di dalam diri kita. Amin. Sekarang, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang datang di sini, Tuhan ada di dalam diri kita. Amin. Jadi kalau ada yang menyampaikan kepada kita, konfirmasi, tanya hatimu. Tanya dengan roh. Apakah apa yang disampaikan benar atau tidak. Kalau tidak, tinggalkan. Amin. Pahami betul ini, karena banyak yang akan datang kepada kita, justru membuat kita akan makin tersesat jauh dan kita tidak kembali lagi. Walaupun cuma sedikit-sedikit, tapi sebenarnya kita sudah banyak disesatkan. Mudah-mudahan di sini belum ada yang disesatkan oleh pemahaman yang keliru. Berikutnya, jadi apa makna dari kata jangan takut dan tinggal Yesus seorang diri yang tampak? Ibrani 13 ayat 5 sampai 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Jadi Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tetapi kalau kita mendengarkan hukum Taurat, firman Tuhan berkata, pelayanan yang mendatangkan kematian yang ditulis pada huruf-huruf dalam loh batu. Dua loh batu menggambarkan apa? Hukum Taurat. Tetapi Yesus datang untuk memberikan kita hidup. Jadi saat ini jangan kita terintimidasi oleh segala macam yang disampaikan oleh dunia. Yang saya sering dapatkan malah bukan saja dunia sekarang seperti Petrus, bahkan lebih buruk daripada Petrus. Dia malah menghadirkan kembali hukum Taurat. Bukan cuma mendengarkan para nabi, tapi dia menghadirkan kembali hukum Taurat di dalam gereja. Dan itu yang membuat kita tidak punya keberanian untuk datang mendekat ke dalam ruang perhentian Tuhan. Kita tidak berani. Karena apa? Kita sudah digiring, dihadirkan hukum Taurat kembali di gereja-gereja. Pahami betul ini. Supaya apa? Bapak, Ibu, orang-orang yang sudah diselamatkan, Bapak, Ibu tidak perlu takut lagi. Dan Roh Kudus itu hanya datang untuk apa? Menginsafkan dunia tentang dosa. Tetapi bukan mengingatkan kita akan dosa. Tetapi Roh Kudus datang untuk menyampaikan, kamu orang yang benar. Kamu orang yang benar. Dan penguasa dunia sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Penguasa dunia sudah dihakimi oleh Kristus. Jadi kamu orang yang benar, kamu tidak perlu takut, tetap rest inside. Tetaplah tenang. Karena apa? Tuhan sudah menyelesaikan. Dan kita tinggal mengamininya. Amin. Karena ketika kita beriman, maka kita sedang mengambil perhatian surga, dan ketika kita bilang amin, surga bekerja untuk menyelesaikan apa yang
kita imani. Amin. Berikutnya. Nah, perbedaan nabi dan imam besar. Nabi dia berasal dari Allah untuk mewakili dan menyampaikan dari Allah kepada umatnya. Imam besar yaitu Yesus, dia berasal dan mewakili umatnya untuk datang kepada Allah. Jadi banyak kita tidak mengerti. Tetapi peran nabi pada zaman sekarang berbeda dengan nabi pada zaman perjanjian lama. Nabi sekarang sifatnya hanya peneguhan, mengkonfirmasi apa yang Tuhan sampaikan. Jadi kalau sampai ada orang yang begini menyampaikan, tanya langsung. Tapi kuncinya ada keintiman dengan Tuhan. Kalau enggak, ininya enggak peka. Manusia rohnya akan ketipu. Karena kita tidak sadar, kita tidak tahu kebenaran. Kalau kita tidak tahu kebenaran, kita sedang memberikan keuntungan kepada si iblis. Pahami ini. Terima kasih. Lanjutnya, perbedaan nabi pada, sudah saya sampaikan tadi, seperti ini. Nabi pada perjanjian lama menyampaikan pesan yang diterima dari Tuhan secara langsung. Seperti ini. Ya. Nabi pada perjanjian baru seperti ini. Yesus sudah ada dalam hati kita. Roh Kudus sudah ada dalam hati kita. Jadi kita tinggal mengkonfirmasi saja. Kalau bahasa dunia apa? Cocokmologi. Nah, itu bahasa dunia. Memang harus cocok. Ya. Jadi iblis sudah menyiapkan kata-kata. Oh, halu. Halu kenapa? Karena mereka tidak bisa melihat. Sementara kita bisa melihat yang mereka tidak bisa melihat. Mereka bilang halulu. Dan ini sekarang sedang terjadi. Cocokmologi, halulu, dan sebagainya. Memang harus dicocokin. Kebenaran, plek dengan kebenaran. Cocok. Gitu. Dan kalau kebenaran, kuncinya apa? Damai sejahtera. Nggak ada ketakutan. Nggak ada ketakutan. Kalau kita masih ada ketakutan, kita menipu diri kita sendiri. Kita bukan anak Tuhan. Anak-anak terang, dia hidupnya di terang. Terang secara supernatural Tuhan melihat kita. Dan itu tanda. Bagi yang masih terang, Tuhan melihat itu tanda. Bagi yang sudah gelap, itu pun tanda. Jadi jangan nunggu misalnya, oh itu tanda 66. Enggak, tanda 6 itu gelap apa terang nih. Isinya Roh Kudus atau roh, bukan Roh Kudus. Apapun nama rohnya. Dan kalau orang anak terang, dia selalu menerangi sekitarnya. Menerangi sekitarnya, dia menginfluence, dia berdampak kepada sekitarnya. Itu anak-anak terang. Kalau nggak berdampak, bukan anak terang. Tidak usah pakai uang. Kemampuan dia saja sudah menjadi anak terang. Berikan hidupmu. Di mata Tuhan, apa yang kita kerjakan, itu selalu bernilai. Amin. Jadi, bukan karena saya masih sempurna. Ketika saya cacat, ketika lahir cacat, manusia rohnya sempurna loh. Jangan dipikir, kalau ini mah cuma topeng. Sebenarnya isi kita nggak ada. Ini cuma topeng nih, kayak plastik yang dimainin. Makanya di luar negeri di film-film, itu bisa merubah muka. Makanya ada istilah cloning kan. Tapi rohnya beda. Roh masing-masing kita beda. Nggak bisa sama dengan yang lain. Walaupun rupanya sama. Makanya kita selalu tertipu oleh rupa. Don't judge the book by the cover. Iklan Fujicolor mengatakan ini. Tidak seindah warna aslinya. Sering kata 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan.
kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.